Ini hari guru. 10 November nanti hari pahlawan. Nanti ada hari buruh, ada hari tani, dan seterusnya dan seterusnya. Ini negara kita menghargai kepada kita, terutama kepada guru dihargai oleh negara kita. Maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Dewan Guru, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah, diciptakan dan dikodratkan dan diirodahkan menjadi guru, pengantar generasi penerus, mengantarkan generasi penerus menjadi manusia seutuhnya. Walaupun di hadapan masyarakat tidak ada artinya seorang guru, dikatakan guru itu artis tapi enggak kaya, enggak punya duit. Tampilannya seperti artis tapi kantongnya kering. Tapi di sisi Allah, guru atau ustadz atau alim atau ulama ada sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al ulama warasatul anbiya. Secara umum ulama adalah orang-orang yang berilmu. Menurut Islam tidak ada ilmu umum dan ilmu agama. Adanya adalah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena manusia hidup di dunia dan di akhirat. Semuanya harus pakai ilmu. Rasulullah SAW menyampaikan, man arada dunya fa'alai bilmi, wa man arada akhirat fa'alai bilmi, wa man arada fa'alai bilmi. Siapa yang akan hidup bahagia di dunia, perantaranya ilmu dunia. Siapa yang kepengen hidup akhirat bahagia, pakai ilmu. Siapa yang ingin dua-duanya bahagia, menggunakan ilmu. Oleh karenanya Allah mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa, diajarin oleh Allah supaya minta bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang selanjutnya untuk para murid, kalian bisa mencermin kepada guru-guru kita yang berdiri di hadapan Anda semuanya ini. Yakinlah ketika zaman seperti kalian, ketika zaman sekolah seperti kalian, yakin gak ada yang nakal. Pasti guru-guru kalian yang ada ini paling tidak 10 besar di sekolahnya. Gak ada ranking 30 dari anak 20. Maka oleh ini, untuk menjadikan motivasi bagi kita semua, cita-citakanlah paling mulia adalah guru. Rasulullah juga guru, hanya nggak dikenal guru. Rasul itu gurunya sahabat. Gurunya Rasul adalah malaikat Jibril. Tidak ada manusia ujuk-ujuk langsung berilmu, ujuk-ujuk langsung pinter. Manusia dilahirkan tidak bawa ilmu. Manusia akan diberi ilmu oleh Allah kalau mau menulis, mau membaca. Maka ayat Al-Quran yang diturunkan pertama, Iqra, bacalah. Ini modal ilmu. Modal ilmu adalah baca. Ya, kalian dengan guru hanya kalah. Ya, kalah baca duluan.
Maka kalau kita bermadhab Imam Syafi'i sudah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ingin belajar hadis Muwatta dengan Syekh Malik. Beliau ngapalkan dulu hadis yang dikarang oleh Syekh Malik, dihafalkan. Setelah dihafalkan, baru menghadap guru, minta diajari. Tapi banyak kami perhatikan para murid kita pagi-pagi belum tahu pelajarannya apa. Kadang-kadang salah bawa buku. Saking-sakingnya tidak siap menerima ilmu. Allah akan memberikan ilmu kita kalau mau nulis. Nulisnya di buku. Bukan di papan-papan pager itu. Yang ditulis dengan daun waru. Kalau kalian memorinya sampai daun waru semua, alias cinta I love you, itu cinta monyet. Itu yang akan mengganggu, itu umpan setan. Karena kecerdasan manusia itu umur 7 sampai 20 tahun. Kecerdasan manusia itu umur 7 sampai 20 tahun. Kalau ini kau nggak sampai 20 tahun nggak punya ilmu, ya sudah. 20 ke sana sudah mulai sel-sel otak ini sudah mulai luntur. Karena Allah menciptakan pertama yang disempurnakan otak. 7 tahun sudah sempurna otak manusia. Maka cerdas. Ya. Maka jangan diganggu otak kita. Ya. Maka sudah hafal semua. Diajarin ala tanul ilma ila bisitatin. Ya. Orang tidak akan mendapatkan ilmu walaupun belajar kecuali mendapat syarat 6 itu. Yang pertama cerdas. Artinya apa? Kecerdasan kita jangan diganggu. Apalagi diberi minum yang seharusnya tidak diminum oleh manusia. Kabelnya itu konslet semua. Maka perhatikanlah. Ternyata anak-anak kita yang minum juga malas sekolah. Malas ngaji. Gak ada orang ahli minum, ahli ngerokok yang rajin sekolah, rajin ngaji. Perhatian enggak? Ya santri-santri yang ahli ngerokok, yang ahli minum, gak akan rajin ngaji. Karena otaknya sudah konslet. Yang dipikir hanya senang-senang aja. Maka sudah maklum ya bahwasanya kalian masih belajar, belum waktunya enak-enak. Jangan melihat guru sekarang bebas bawa HP, merokok, makan enak. Sudah waktunya. Sudah waktunya innamal usri yusra. Kalian waktunya baru usri. Ya. Usronya nanti. Maka dengan ini ya sekali lagi perhatikan ya. Dan cita-cita kita. Tadi ilmu diberikan oleh Allah melalui membaca, melalui menulis. Dan Allah berjanji, alamal insana malam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu yang belum kita pelajari. Syaratnya apa? Syaratnya setelah dapat ilmu diamalkan. Kalau kita punya ilmu diamalkan, maka akan ditambah oleh Allah. Karena apa? Termasuk orang yang bersyukur. Tahu ilmu jamaah, oh ya jamaah itu bagus, akan dilipatkan 27. Diamalkan jamaah. Tahu ilmu, kalau tahajud itu diangkat
makamnya oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatalaka asa ya basa rabbuka maqama mahmuda. Diamalkan tahajud. Ya. Kalau ilmu-ilmu kita akan kita amalkan, maka akan ditambah oleh Allah. Maka Allah menyatakan alamal insana malam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu kepada manusia. Manusia itu yang belum tahu, belum belajar. Kitab-kitab yang dibaca oleh Abah itu banyak belum belajar di pondok. Zaman ketika mondok belum pernah belajar. Yang disodori dengan kurikulum diniyah, Pak Mulisin turun baca Ulumul Quran yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya, ulama Mekah. Abah belum pernah baca di situ. Alhamdulillah, karena ada bekal, Allah memberi ilmu, bisa baca. Kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca hari Jumat dengan para kiai-kiai itu, Bapak juga belum khatam dulu. Dari mana bisanya? Abah yakin itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau dalam kitab Hikam, ya, kalau orang belajar dengan guru, belajar pakai pen dan menulis dengan membaca, itu namanya murid. Setelah muridnya jadi, maka jadi murad. Murid berkehendak, murad dikehendaki. Murid menghendaki akan bertemu dengan Allah, jadi ilmunya akan bertemu dengan Allah, nyari ilmu supaya ketemu dengan Allah, maka Allah akan memberikan ilmu sehingga dia akan makrifat dan bertemu dengan Allah. Kalau sudah Allah memberikan ilmu, namanya murad, kehendak Allah. Kalau alim belajar, kalau arif itu kehendak Allah. Yang belum paham diwan guru ngaji lagi supaya paham. Itu ilmu. Kata Imam Ghazali, ilmu itu tujuannya untuk membuka barang gaib. Ya. Imam Ghazali menyatakan ghayatul ulum mukasyafah. Wa ghayatul mukasyafah liqaullah. Tujuannya kita diperintahkan untuk belajar, untuk mencari ilmu, tujuannya mengetahui barang gaib, mengetahui pahala, mengetahui dosa, gaib semua, mengetahui jin, mengetahui malaikat, mengetahui Allah, mengetahui surga, siksa neraka, itu bisa diketahui semua. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yakin. Dari mana ilmu yakin? Keterangan Al-Quran. Walaupun tadi nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Meyakini apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga tidak bantah kalau dia ngomong, "Alah, yang ngomong juga belum mati, sok tahu." Gara-gara nggak paham Quran orang omongan seperti itu. Kalau paham Quran, jelas. Nah. Maka Quran tidak cukup hanya dibaca, jadikanlah Quran itu menjadi pedoman hidup. Jadikanlah Quran itu sebagai modal berpikir. Berpikirlah sesuai dengan Al-Quran. Yang pendek, yang dekat saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah cukup untuk bahan untuk berpikir. Konsep hidup yang diciptakan Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru pertolongan Allah. Bukan dibalik, pertolongan Allah baru ibadah. Konsep itu juga manusiawi. Konsep Allah seperti itu manusiawi. Itu Pak tukang kerja dulu baru dibayar. Begitu kita hidup, taat dulu kepada Allah. Baru
apa saja yang kita inginkan dikabulkan Allah. Maka diviralkan oleh seorang kiai. Ya, kalau santri diviralkan, santri itu harus hidupnya sukses. Kata Mbah Maimun, santri itu nggak boleh jadi karyawan. Santri kok jadi gembel. Santri harus sukses. Kalau santri umur 40 tahun nggak punya kerjaan, ekonomi kocar kacir, mondok lagi. Cari gurunya, salah apa? Minta maaf dengan guru-gurunya. 40 tahun santri harus sukses. Harus sudah mapan dalam kehidupan di dunianya. Kalau 40 tahun Pak belum sukses, ada di balik diri itu pasti banyak kesalahan, banyak dosa, terutama kepada guru-guru kalian. Itu yang kita dapat, yang sedang viral juga. Ya. Jadi semua itu kunci kehidupan pada dirinya sendiri. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. La musibata fitunya awil akhirah illa danbun. Tidak ada musibah di dunia maupun di akhirat kecuali karena dosa. Maka kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan, cepat-cepat kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amanat pada pagi ini, dengan hari guru tahun 2023 ini, kita selalu diberkahi Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat disyukuri, maka tambah tua tambah sehat. Kalau tambah tua kok sakit, berarti kita tidak bisa mensyukuri kesehatannya. Punya duit disyukuri, tambah hari harus tambah rezekinya. Kalau tambah hari kok kurang, berarti kita tidak bisa mensyukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Al-Qur'an. Berpikirlah sesuai Al-Qur'an tadi, la in syakartum la'azidanakum. Maka anak-anak mulai belajar. Jumat bawa uang 1.000 apa 2.000. Mensyukuri apa? Mencuri pemberian orang tua. Dengan kodaknya lari. Lihat surat Ali Imran. Ya, tanda orang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarai wal dharra. Tanda orang takwa, pertama, ranking pertama orang takwa itu enggak bakhil. Ya, infak baik peceklek maupun musim. Bukan peceklik enggak infak, musimnya baru infak. Terus istiqomah. Alladzina yunfikuna fis-sarai. Itu tanda orang takwa menurut Al-Quran, surat Ali Imran. Bukan sholat duluan, tapi infak yang didulukan. Terus yang kedua, wal kadhibi ghaidho, dan seterusnya malah jadi khutbah nanti. Mungkin demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.